Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu olahraga sepak bola bagi tunadaksa kategori cerebral palsy. Adapun anggota kelompok kami dari kelompok 2 kelas A01 yaitu Dewi Arianti, Muhammad, dan saya sendiri Nur Anissa Rahmi. Sedangkan untuk pembahasan kita pada hari ini, yang pertama konsep anak tunadaksa kategori cerebral palsy, yang kedua konsep dasar sepak bola, dan yang ketiga konsep sepak bola adaptif untuk tunadaksa kategori cerebral palsy. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu apa sih cerebral palsy? Cerebral palsy adalah hasil dari kerusakan otak atau kecacatan otak yang paling banyak terjadi ketika seseorang masih di dalam kandungan atau ketika dilahirkan. Anak dengan kondisi CP akan mengalami gangguan dalam pergerakannya. Cerebral palsy mempengaruhi otot dan kemampuan seseorang untuk mengontrolnya. Selain itu, anggota tubuh anak CP ini dapat menjadi kaku, membentuk posisi yang aneh. Kontraksi otot yang berfluktuasi dapat membuat anggota tubuh gemetar, goyang, dan bergelayut. Keseimbangan, postur, dan koordinasi tubuh juga dapat dipengaruhi oleh CP. Kegiatan seperti berjalan, duduk, atau mengambil sebuah objek akan sulit untuk dilakukan anak CP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad. Hambatan tunadaksa CP 1. Gangguan motorik. 2. Gangguan sensoris. 3. Gangguan berbicara. 4. Gangguan kecerdasan. 5. Gangguan emosi dan penyesuaian soal. Akan saya ulangi kembali untuk materi dari Muhammad, yaitu mengenai hambatan tunadaksa cerebral palsy, yaitu ada 5 hambatan yang bisa dikatakan bagi anak tunadaksa cerebral palsy. Yang pertama yaitu gangguan motorik, yang kedua gangguan sensoris, yang ketiga gangguan berbicara, yang keempat ada gangguan kecerdasan, dan yang kelima ada gangguan emosi dan penyesuaian sosial. Berikutnya mengenai kebutuhan atau kompensatoris tunadaksa cerebral palsy. Kompensatoris sendiri yang diperlukan adalah bagaimana peralatan dan aktivitas yang ada dapat mengatasi keterbatasan fisik dan motorik dari anak tunadaksa cerebral palsy. Alat-alat bantu yang sering digunakan oleh anak cerebral palsy agar tidak mengalami kesulitan dan lebih mudah, yaitu diantaranya yang pertama ada kursi roda, lalu yang kedua ada walker, yang ketiga crutch atau kruk, dan yang keempat ini ada brace, yang kelima ada splint, dan yang keempat protese kaki atau tangan. Dengan kata lain ini merupakan kaki atau tangan buatan. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai pengertian sepak bola secara umum. Olahraga sepak bola sendiri merupakan suatu bentuk permainan bola besar dengan melibatkan pola-pola gerak tertentu yang banyak memanfaatkan kemampuan tungkai. Menurut Muhajir tahun 2004, sepak bola adalah suatu permainan yang dilakukan dengan jalan menyepak bola yang mempunyai tujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan dan mempertahankan gawang tersebut agar tidak kemasukan bola. 3 keterampilan yang ada pada sepak bola menurut Sucipto tahun 2000 di halaman 8 dalam Ahmad 2018, yaitu yang pertama keterampilan lokomotor, yang kedua non-lokomotor, dan yang ketiga keterampilan manipulatif. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya Nur Anissa Rahmi. Baik, selanjutnya yaitu aturan dalam sepak bola. Yang pertama, permainan sepak bola ini dilakukan oleh 2 tim yang terdiri atas 11 pemain dan termasuk penjaga gawang.
Lalu panjang lapangannya 100 sampai 110 meter, lebarnya 64 sampai 75 meter, tinggi gawang 2,44 meter, lebar gawang 7,32 meter. Waktu permainan sekitar 90 menit, yaitu 45 menit untuk babak pertama dan 45 menit untuk babak kedua. Jika skor yang sama masih bertahan hingga 90 menit, maka durasi akan ditambah 30 menit, lalu ditambah dengan 15 menit perpanjangan waktu pertama dan 15 menit perpanjangan waktu kedua. Kick-off dilakukan untuk memulai pertandingan pada setiap babak atau setelah terjadinya gol. Selanjutnya, gol dinyatakan sah ketika bola masuk dan melewati garis gawang. Keputusan sah sendiri akan ditentukan di tangan wasit. Offside terjadi ketika pemain menerima umpan bola, sedangkan posisinya lebih dekat ke gawang lawan ketimbang lawannya. Lalu bola dinyatakan keluar apabila melewati garis lapangan. Jika hal itu terjadi, pemain akan melakukan lemparan ke dalam atau throw-in. Selanjutnya, tendangan ini dilakukan saat bola keluar dan melewati garis gawang. Sesuai namanya, tendangan ini dilakukan di pojok lapangan yang berada dekat dengan gawang dan dilakukan oleh pihak lawan. Yang terakhir, penalti terjadi saat pemain yang sedang bertahan melakukan pelanggaran di wilayah penjaga gawang. Tendangan ini dilakukan oleh tim lawan dan memiliki peluang untuk mencetak gol. Tendangan penalti juga dilakukan apabila permainan berakhir seri atau seimbang. Materi selanjutnya, konsep sepak bola adaptif tunadaksa cerebral palsy akan dijelaskan oleh Muhammad. Definisi sepak bola cerebral palsy adalah pemain yang diadaptasi untuk pemain dengan cerebral palsy dan gangguan neurologis lainnya, termasuk stroke dan cara otak traumatis ini dimainkan oleh tujuan pemain di lapangan yang lebih kecil dengan tujuan yang lebih kecil. Iya, benar seperti yang dikatakan Muhammad bahwa sepak bola cerebral palsy adalah versi permainan yang diadaptasi untuk pemain yang cerebral palsy dan gangguan neurologis lainnya termasuk stroke dan cedera otak traumatis. Ini dimainkan oleh 7 pemain di lapangan yang lebih kecil dengan tujuan yang lebih kecil. Lalu tentunya adapun aturan sepak bola yang diadaptasikan untuk anak tunadaksa cerebral palsy ini. Sepak bola CP ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan olahraga sepak bola umumnya. Hanya saja ada beberapa penyesuaian yang harus dilakukan, mengingat bahwa para pemain yang bermain dalam olahraga sepak bola cerebral palsy ini adalah orang-orang yang mengidap cerebral palsy, yang membuat koordinasi antara otot dan otak mereka sedikit berbeda dari orang biasa pada umumnya. Beberapa bentuk adaptasi yang dilakukan untuk olahraga cerebral palsy untuk permainan sepak bola, yaitu yang pertama, di dalam sepak bola cerebral palsy, pemain yang bertanding sebanyak 7 orang. Di dalamnya tidak ada aturan offside. Lalu pemain boleh melakukan lemparan ke dalam dengan satu tangan atau dengan teknik underhand atau bola dilempar dari bawah tangan. Dan yang selanjutnya pada permainan ini waktu pertandingan 2 kali 30 menit ditambah istirahat 15 menit. Dan pada luas lapangan yang digunakan pun berbeda, yaitu 75 dikali 55 meter.
Sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.